Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Mitra JC, di siang hari ini kita kembali punya rekan bincang, rekan ngobrol santai sambil Mitra baru saja mungkin beberapa saat tadi mengawali kembali aktivitas setelah rehat siang ya. Andi Umar hadir di Kiblat, karir hebat Sahsiah kuat. Bagi Mitra JC, hari-hari atau di pekan-pekan akhir ini mungkin ada beberapa hal yang sedang ditargetkan untuk dicapai begitu ya. Sedang disiapkan apa-apa saja yang kira-kira harus dilewati. Dan untuk menggolkan semua rencana, Mitra JC sedang melihat kembali apa indikator sukses tersebut gitu kan. Dan memang hari ini kami di Kiblat punya topik menarik seputar mitos atau fakta seputar sukses. Hadir bersama kita Dr. Khairul Hakim SEMM. Insya Allah beliau akan menjadi teman bincang kita kurang lebih 45 menit ke depan. Untuk itu pastikan Mitra bergabung bersama kami di 107.7 FM dan juga melalui live Facebook Radio GIC, dan jangan lewatkan bahwa siaran kami di Kiblat hari ini juga bisa diakses melalui channel YouTube kami GIC TV atau JIC TV. Untuk itu bantu kami untuk like, share, komen, dan subscribe. Di topik tentang ini saat kita ngomongin tentang mitos atau fakta sih terkait sukses, beberapa poin nanti. Pak Khairul Hakim, Andi akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Sehat ya Ustaz ya? Terima kasih sudah hadir di studio di kita siang hari selamat ini. pagi atau selamat siang? Selamat siang. Selamat siang aja. Selamat siang. Kayaknya saya sering bilang ini ya Pak Hakim, Pak Khairul ya. Bilang di pagi-pagi gitu ya. Pagi-pagi. Gitu ya. Terus sekarang siang gitu ya. Ngantuk juga. Iya. Pak Khairul, kita tentu menyapa Mitra JIC nih yang tadi kalau Andi Umar disampaikan di awal tentu ingin terus berproses, bermetamorfosis itu untuk menjadi yang lebih baik lagi. Kalau Pak Khairul, dari pekan sebelumnya kita juga memang tidak jauh-jauh terkait dengan sukses seperti nama program kita. Di sepekan ketika kita memilihkan judul ini, kalau Pak Khairul melihat seperti apa sih? Ya, kalau kemarin kan kita belajar terkait matematika sukses kan. Ya, betul. Sekarang kita akan belajar terkait mitos dan fakta terkait sukses gitu kan. Terus apa sih mitos-mitos yang keliru di sana yang terkait kesuksesan gitu. Nah, kita akan coba bongkar itu semuanya. Nah, iya. Kita akan coba lihat ke depannya tuh seperti apa gitu. Terkait kesuksesan. Oke, pas nih ya. Pas untuk Mitra JIC. Baik yang sedang solo karir atau juga mitra yang hadir sebagai salah satu pegawai atau karyawan gitu kan. Di lembaga atau perusahaan, kehadirannya ingin menambah kontribusi. Betul. Gitu ya. Maka kita harus siapkan itu. Iya. Nah, kira-kira poin apa yang kelihatannya di tema ini akan tepat nih untuk Mitra JIC. Jadi banyak banget orang melihat kesuksesan itu pada keliru ya. Kelirunya maksudnya gimana? Gini, sukses memang betul dia kata benda. Ya seperti misalnya garpu itu juga kata benda. Terus meja itu kata benda, kacamata itu kata benda, handphone kata benda. Namun yang harus kita ketahui bahwa sukses memang itu kata benda, tapi pada kenyataannya sukses itu adalah kata kerja. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena sukses adalah proses. Banyak yang mengatakan kalau sukses itu ya ujungnya aja. Padahal sukses adalah sebuah proses. Proses yang panjang. Ada rangkaian kegiatan gitu ya. Proses yang panjang, proses yang berliku, proses yang terjal, curam gitu. Akhirnya menghasilkan sesuatu hadiah. Nah hadiahnya itu yang kita lihat, tapi kita nggak ngelihat prosesnya. Seperti itu. Itu nomor satu. Iya, oke. Padahal sesungguhnya bukan kata benda tapi kata kerja. Betul. Nah, saat kita mengatakan sukses itu sebagai kata kerja, maka kita akan ada imbuhan. Kalau kita berproses kan bisa kita jalankan kan. Jadi sukses adalah proses, berarti tandanya sukses itu mudah untuk diwujudkan karena proses, bukan hasil. Kalau hasil itu kan hak prerogatifnya Tuhan. Itu yang harus kita kenal dulu pertama. Kita kerja capek siang malam, ujungnya dapat uang atau enggak misalnya, itu hak prerogatif Tuhan. Tapi kalau kita ngomongin sukses adalah bagian dari proses.
Maka kita bisa mengatakan proses perjalanan ini, jatuh bangunnya kita, bangkitnya kita terhadap kesuksesan tersebut, saya katakan itu adalah sukses. Jadi sukses bukan di ujung, tapi sukses adalah proses. Karenanya tadi sukses itu yang pertama yang harus kita dapetin ya, ya kalimat dari sukses itu kata kerja adalah sukses itu mudah untuk diwujudkan. Itu pertama. Dan sukses bukan di bagian ujung, ada proses dari awal sampai di hulu, ya di ujung sampai ke ujung. Betul. Nah yang kedua juga karena berhubung sukses itu adalah proses bukan wujud di ujung. Kalau di ujung itu Allah itu udah ngasih sebenarnya. Jadi di di dimensinya Allah lah, saya sebutnya begitu ya, di matanya Allah ujung kita tuh udah ketangkap. Apakah kita sebagai ahli surga atau ahli neraka? Otomatis kalau begitu caranya kita sebagai ahli neraka ya udah berarti kita gagal kan dalam hidup. Tapi kan kita nggak loncat langsung ke ujung. Nah proses itu yang nanti akan dimintai pertanggungjawaban seperti itu. Karenanya yang kedua, kalau misalnya sukses itu adalah proses, maka sukses itu bisa dimiliki oleh setiap orang. Jadi sukses itu bukan peluang kenanya. Sukses itu proses, sukses itu dimiliki semua orang, sukses itu bisa kita kerjakan. Gitu. Nah ini yang harus dicamkan gitu terkait masalah kesuksesan. Karenanya saya bisa mengatakan begini. Beethoven itu dia tuli sejak umur 30 tahun. Dari umur 30 tahun ke atas dia menghasilkan karya-karya yang fenomenal. Berarti tandanya ada sesuatu yang aneh kan. Orang kalau misalnya tuli, mana mungkin dia bisa menghasilkan suatu karya seni musik. Utamanya karena musik secara itu peluang pasti lebih kita yang memilikinya gitu ya, karena kita lebih dalam kondisi yang fit semuanya ya. Nah, problemnya di mana? Di sini. Jadi, waktu lagi kita mengatakan sukses itu sebagai kata kerja, maka apapun diri kita, siapapun kita berhak untuk mendapatkan sukses karena proses. Seperti itu. Nah, dari situ kita bisa tebak juga bahwa bukan ujungnya. Ujungnya itu hak prerogatif. Karena proses ini berjalan, gitu kan, sehingga ujungnya itu tinggal kita on offin aja. Yang on offin itu adalah Tuhan. Kemarin kita bisa mengatakan gini, di dalam dunia ini tidak ada yang otomatis. Orang cantik, ya kan, orang cantik belum tentu cepat nikah. Orang pintar belum tentu kaya. Berarti ujungnya Allah kan, begitu. Tapi orang cantik itu dia bisa berproses untuk menjadi cantik, dia bisa berproses juga untuk cepat nikah. Orang yang pintar dia berproses untuk pintar dan dia juga berproses untuk kaya. Nah dari situ bisa kita simpulkan bahwa sukses itu kata kerja, gitu. Nah, seperti itu. Nah yang ketiga dari mitos yang keliru terkait sukses itu kata benda adalah sukses itu proses menuju keberuntungan. Jadi dari awal sampai akhir itu beruntung. Jadi ujungnya andai kata kita bisa melihat nih orang dia itu punya uang banyak. Orang tersebut dia itu fenomenal, orang tersebut populer. Itu keberuntungannya orang tersebut gitu. Yang dikatakan sukses itu bukan keberuntungannya, tapi proses menuju keberuntungan. Karena saya bisa bilang begini, Thomas Alva Edison itu beliau itu melakukan 100 kali eksperimen untuk menciptakan lampu pijar. Nah, yang ke-99 itu masih kegagalan. Cuma satu yang berhasil, yang di akhir. Dari 1 sampai 100 itu, kalau kita cuma mengatakan yang berhasil adalah yang terakhir, buat saya adalah kalimatnya sia-sia yang 99. Apa kata Thomas Alva Edison? Dia bilang, saya di akhir memang menemukan lampu pijar. Tapi ketahuilah sebenarnya yang dimaksud kesuksesan saya adalah saya bisa mengetahui 99 bahan. Gitu. Yang tidak pas untuk dijadikan sebagai lampu pijar. Nah ilmunya apa? 99-nya itu. Jadi bukan yang satu di akhir. Ilmunya di 99 pengalaman. Jadi ketahuilah bahwa sobat JIC, begini. Kalau kita merasa kita gagal, kita kurang beruntung, itu merupakan proses di ujung aja. Jadi kalau kita beruntung atau enggaknya itu adalah proses di tengah. Di ujung kita tetap beruntung. Di ujung kita tetap hebat. Di ujung kita tetap kuat. Nah itulah cara pandang orang yang optimis. Nah step by step inilah yang harus kita dalami. Yang harus kita dapati. Jadi dari 1 jam pertama, 2 jam berikutnya, 3 jam berikutnya, 1 hari ini, 2 hari ini. Dia menuju tangga kesuksesan.
Dan jangan pernah mengatakan bahwa kegagalan yang pernah kita dapetin kemarin itu tidak memberikan sedikit pun hikmah buat kita. Jadi kemarin gagal, terus besoknya beruntung, yang gagal itu ada hikmah di belakangnya. Gitu. Nah itu terkait mitos keliru. Ya? Yang pertama, poin pertama terkait kesuksesan. Seperti itu. Iya, kita masih punya beberapa catatan, mitos dan fakta seputar kesuksesan. Mitra masih bergabung bersama kami di 107.7 FM dan juga di live Facebook Radio GIC dan channel YouTube GIC TV. Mitra, ada masih beberapa catatan yang ingin kembali disampaikan oleh Pak Khairul yang hubungannya tetap dengan mitos atau fakta seputar dengan sukses. Nah, berikutnya apa lagi nih Pak Heru? Nah, jadi gini. Karena berhubung kita mengatakan sukses itu adalah proses, ya kan? Berarti kita tandanya sudah masuk ke dalam suatu jalan yang tepat. Karena ini ada anekdot begini. Cewek nakal biasanya kaya. Kan gitu kan? Iya. Ada cowok kaya biasanya nakal. Karena berhubung pola pandang kita adalah di ujung, hasil akhirnya begitu. Padahal kenyataannya nggak gitu. Biasanya gitu, cewek nakal males. Cowok males biasanya tuh nakal. Jadi karena berhubung kita mengatakan kaya itu adalah kesuksesan, ujungnya jadi gitu. Padahal kenyataannya coba lihat, banyak cewek nakal kaya. Nggak banyak. Justru malah cewek yang nakal itu dia harus mengeluarkan koceknya buat kenakalannya gitu kan. Iya. Yang hasilnya justru malah bukan tambah kaya tapi justru malah tambah miskin. Gitu. Demi hasrat nakalnya gitu hasrat nakalnya. Saya punya, nggak perlu disebut tempatnya di mana ya. Saya punya binaan gitu kan. Saya punya binaan. Itu betapa susah kita mendidik mereka gitu kan. Orang-orang yang notabene-nya mereka sudah seneng sama hal-hal yang gemerlap. Tapi bukan berarti apa yang mereka yang kerjakan memang salah. Tapi dirinya nggak boleh kita salahkan ya. Nah jadi begini. Mereka ini karena berhubung sudah instan untuk mendapatkan uang, timbul perasaannya tuh, gue kalau misalnya begini dapat sekian ratus ribu, tapi kalau misalnya begini sekian ratus ribunya bisa 3 hari, kan begitu kan? Akhirnya timbul polanya kan, gue daripada ngerjain yang begini, mending yang begini aja deh. Dan itu udah terpaten di pikirannya dia, udah nggak bisa diubah. Karenanya anekdot tadi berhasil kalimatnya, cewek yang nakal biasanya males. Begitu, jangan dikatakan cewek yang nakal itu kaya, cewek yang nakal itu malas. Begitupun juga yang namanya cowok yang malas biasanya nakal. Ya kita ngobrol begini bukan berarti menjelekkan sebuah profesi ya. Gini, jadi kalau ibu-ibu gitu atau adik-adik remaja, dulu kan kita sempat ada yang namanya ojek pengkolan ya. Nah ojek pengkolan karena berhubung dia nggak ada kegiatan, ngobrol-ngobrol begitu aja, ada cewek orang jalan di samping kanan kirinya atau bini orang gitu samping kanan kirinya gitu kan, pasti digodain. Kenapa bisa seperti itu? Karena nggak ada kesibukan. Nah saat orang nggak ada kesibukan atau laki nggak ada kesibukan, biasanya apa timbulnya? Dia akan nakal. Nah bagaimana caranya agar laki tidak nakal? Berikan dia kesibukan. Bagaimana agar teralihkan konsentrasinya ya? Konsentrasi jadi teralihkan. Begitupun juga perempuan. Bagaimana caranya dia biar bisa sukses? Jadikan dirinya itu tidak malas. Nah kalau misalnya kita timbulkan ada kesibukan-kesibukan yang positif, ya kan kesuksesan itu jadi mudah diraih. Akhirnya anekdot yang tadi cewek nakal kaya atau cowok kaya itu nakal nggak terjadi. Bisa dikatakan cewek nakal biasanya itu malas, cowok malas biasanya itu nakal. Nah itu anekdot kedua, yang mitos terkait sukses yang kedua. Karena sukses adalah proses, jadi kita harus tarik kesuksesan itu menjadi sebuah proses, jangan ujung. Kalau ujung jadi begitu anekdotnya. Karena berhubung proses, berarti kita harus apa? Kita harus rajin. Nah, dari situlah kita bisa mengatakan rajin adalah sukses. Orang yang memiliki tingkat kerajinan lebih daripada orang, dia sukses. Sukses apa utamanya? Sukses menempa diri. Nah, itu yang lebih susah daripada dibandingkan dengan sukses materi maupun sukses popularitas. Karena sukses popularitas dan materi itu hadiah di ujung. Seperti itu. Iya. Jadi ada 3 yang sudah tentang mitos yang keliru tentang kesuksesan. Ada dua tadi yang sudah disampaikan, bahwa
Yang pertama, ketika sukses itu kata kerja, kita bukan kata benda, kita memang ada spirit merangkaikan sebagai satu proses dari awal sampai nanti ketemu di ujung. Betul. Bukan hanya tiba-tiba kita mengklaim di ujung itu adalah sukses sesungguhnya, bukan demikian saja. Dan ini yang harus kita pastikan untuk Mitra JC, biar kalau itu include ada pada diri kita, rasanya sih sedikit kemungkinan kita untuk kecewa gitu. Betul. Karena kita menikmati setiap rangkaian kita lewati. Kayak mungkin hari ini Dr. Taufik, Dr. Hakim, Dr. Hairul mungkin ada spirit apa yang Dr. Hairul sedang siapkan. Ini bagian proses. Halnya dengan Andi Umar. Dan juga untuk Mitra JC, sekecil apa yang kita lakukan hari ini, yang pasti dibutuhkan konsentrasi yang cukup hebat, bahwa itulah bagian dari kesuksesan yang harus kita terjemahkan ya. Gitu. Nah berikutnya Pak Hairul. Nah, karena berhubung kita sudah mengatakan bahwa uang, jabatan, popularitas, kebanggaan itu adalah hadiah, bukan kesuksesan. Sukses itu adalah proses, gitu kan? Karenanya kita bisa bilang begini, sukses tidak melulu tentang uang. Sukses juga tidak melulu tentang jabatan. Sukses juga tidak melulu tentang popularitas. Tapi sukses, sukses kita bernafas. Maksudnya apa? Ketahuilah bahwa nafas adalah kunci jawaban untuk bisa menikmati semua kenikmatan dunia. Bernafas itu hidup. Orang yang hidup adalah orang yang sukses. Kenapa? Karena di dalam dirinya itu sudah berproses untuk hidup. Matanya, hidungnya, telinganya, terus bibirnya, mulutnya, anggota badannya itu berproses untuk hidup. Karena dia berproses untuk hidup, jadinya sukses. Yang kedua, kita sebut juga sukses berjalan. Ini hal yang kita dapetin di awal waktu lagi kita hidup. Jadi ada sukses dalam hidup, sukses berjalan, sukses berkata-kata, sukses menulis, sukses menghitung, sukses berbicara, kan begitu. Nah ini sukses-sukses yang sudah pernah kita lalui. Nah sukses berjalan, tahu nggak sih kalau misalnya berjalan itu adalah hal tersulit yang dilakukan oleh manusia. Manusia itu posisi pertama dia cuma bisa tidur, baik ya. Terus dia bisa merangkak, terus bisa duduk, jalan pelan-pelan, lari. Nah itu merupakan suatu proses. Nah sukses berjalan itu adalah salah satu dari bentuk kesuksesan manusia yang paling sulit. Jadi orang mengatakan, gue bisa dapetin duit banyak nih, tandanya gue sukses. Karena dapetin duit banyak susah. Yang susah itu bukan dapetin duit banyak, tapi bagaimana kita bisa berjalan. Gitu. Sesuatu yang mahal kita bisa berjalan ya. Dan hebatnya Allah ngasih kesuksesan itu di saat masa manusia itu pengen cari tahu banget tentang kehidupan. Jadi masa-masa kita kecil itu adalah masa dimana kita pengen tahu diri kita itu siapa, diri kita itu apa, keingintahuan kita besar. Nah dari situ kita bisa mengatakan kalau sukses adalah proses, karena berhubung keingintahuan kita besar. Nah kita punya modal untuk mendapatkan kesuksesan. Nah yang ketiga adalah kita sukses dalam belajar berhitung, belajar menulis, belajar berkata-kata, belajar mengenal simbol. Nah ini adalah kesuksesan yang buat kita sendiri adalah kesuksesan yang tersulit. Nggak mungkin kita lupakan atau mudah lupakan ya. Dan terhebat dan terestetik. Coba deh. Tanpa kita mengenal simbol A, B, C, D, E, F, G, 1, 2, 3, 4, 5, belum tentu kita bisa merasakan hal seperti ini. Dan betapa orang-orang yang memang dari masih kecil dia nggak diajari untuk membaca berhitung, saat dia sudah berumur 40 tahun suruh belajar membaca berhitung, itu biasanya mereka ngedapetin hal yang percuma gitu. Nah dari situ apa? Ya sesuatu kesuksesan yang estetik yang sudah kita lalui adalah kita pintar berhitung, kita pintar membaca, kita pintar bergerak, kita pintar berjalan, dan kita bisa bernapas. Nah, itu kesuksesan. Oke. Dan rasanya tidak mungkin untuk kita lupakan dan kita tidak kategorikan sebagai bagian kesuksesan. Nah dari situ upaya tadi itu ya. Betul. Dari situ akhirnya kita bisa membuat pola pikir kita bukan sukses di ujung, tapi sukses melalui tangga-tangga kesuksesan.
Nah, kalau kita udah bisa meminimalisir kalimat gitu kan, wah sukses itu mesti dapat uang 500 miliar. Dan kita target hanya di bagian ujung saja. Di ujung gitu aja, ya. akhirnya kita tidak bisa melalui tangga tersebut. Iya. Nah, apa yang kita capai tersebut akhirnya menjadi mimpi belaka. Sehingga saya bisa mengatakan begini, kita itu sukses dari pertama sukses bernafas. Yang kedua kita sukses, yang kedua kita sukses berjalan. Yang ketiga kita sukses berhitung, membaca, menulis. Dari situ kita sukses lagi selesai PAUD, sukses selesai TK, sukses SD, SMP, SMA, sukses S1, S2, S3, sukses dalam karir. Nah tangga-tangga itu dilalui. Dan masing-masing tangga ada sensasinya masing-masing. Ada gitu. Waktunya masing-masing, ada perjuangan beratnya masing-masing. Dan kita sebenarnya udah sukses banget sebenarnya kita ya. Nah kalau misalnya kita udah meyakin terhadap diri, gue udah sukses banget nih, udah berapa tangga yang udah gue lakuin. Betul. Nah, akhirnya, sampai di titik kita sekarang ini ya Mitra. Iya. Kalau kita lagi-lagi kalau obsesinya hanya di bagian ujung saja, Allahualam apakah kita sampai di ujung itu. Betul. Kan tadi kalau Pak Khairul bilang itu hak prerogatifnya Allah memberikan ujung endingnya apa yang akan Allah bingkiskan untuk kita sebagai hambanya. Tapi yang paling pasti kalau Andi Umar rangkai gitu ya dari Pak Khairul sampaikan bahwa di awal ketika titik kita mengawal itu bagian dari kesuksesan. Nah Pak Topik apalagi nih yang jadi kita bisa ada hadis yang mengatakan begini ya. Iya. Ada dua kenikmatan yang Allah berikan dan manusia itu lupa sama nikmat tersebut. Yang pertama itu nikmat sehat. Oke. Yang kedua adalah nikmat waktu luang. Saya sebut aja nikmat sehat afiat ya. Nikmat waktu, Allah Subhanahu Wa Taala ngasih waktu kepada kita dari masih kecil kita sampai kita dewasa. Nah nikmat-nikmat tersebut yang harus teman-teman JIC Radio JIC harus pahami adalah semua kenikmatan tersebut adalah mahal. Tangga kesuksesan yang kita dapati dari awal sampai akhir itu pun mahal. Kita nggak bisa menjadi seperti ini kalau kita nggak pernah melewati tangga-tangga kecilnya. Nah kalau kita bisa menikmati proses tangga-tangga kecil terkait kesuksesan, maka timbul di pikiran kita itu adalah optimis terhadap kesuksesan. Jadi saya sudah pernah melalui dari yang tadinya tidak hidup menjadi hidup, bernafas. Yang kedua saya sudah melewati yang namanya tadi saya nggak bisa membaca jadi pintar baca. Saya juga sudah melewati hal ini. Akhirnya kita nggak insecure sama diri. Kita bisa mendapatkan poin bahwa diri gue itu adalah diri yang sudah melalui banyak proses. Kita udah excited banget. Nah, kita udah oke. Nah, itulah sebenarnya modal paling utama untuk mencapai kesuksesan. Yakin sama diri. Kalau kita udah yakin sama diri, kita udah nggak mikirin kanan kiri dan kita merasa bahwa diri kita adalah suatu anugerah yang emang Tuhan beri buat kita. Nah, kesuksesan lain, ada tambahan. Kesuksesan lain, bahkan kesuksesan yang lebih besar dari yang kita dapatin sekarang akan mudah kita capai. Sebenarnya itu kata kuncinya. Oke, tapi Pak Khairul yang satu hal yang mungkin harus kita kemas kembali bukan berarti kita harus abu-abu atau blur kepada target yang ingin kita capai gitu. Walaupun kita harus menikmati dari setiap proses, setiap waktu, setiap perjuangan gitu kan, setiap sensasi yang kita temukan. Sejauh ini sah-sah saja kan kalau kita target saya insya Allah di tahun kesekian saya ingin mencapai di puncak ini. Kalau menurut Pak Khairul seperti apa nih kaitannya dengan hari-hari kesuksesan kita? Karena berhubung kita sudah berjalan yang tadi kita mengatakan bahwa sukses itu adalah kata kerja. Step by step yang kita udah lalui itu merupakan kesuksesan. Jadi nggak pernah mengatakan bahwa ini cuma perjalanan, tapi adalah kesuksesan. Maka kita bisa melihat kesuksesan berikutnya itu secara lebih real. Jadi bisa terukur. Yang pertama. Terus yang kedua, terukur baik secara waktu maupun secara pribadi. Jadi real kan? Terukur. Yang kedua, kita juga bisa melihat secara nyata kesuksesan itu. Jadi enggak kesuksesan yang abstrak. Contoh misalnya gini, Bapak Andi Umar fokus di bidang komunikasi dan penyiaran. Fokus juga di bidang manajemen. Nggak mungkin kan jadi dokter? Dokter bisa juga sih jadi dokter, cuma melalui proses yang lebih panjang bila bisa dibandingkan ke nol kembali gitu ya. Bisa bila dibandingkan untuk spesialisasi di bidangnya sendiri. Nah, karena berhubung kita itu udah masuk nyemplung dan udah melewati kesuksesan, menghargai kesuksesan kita sebelumnya, maka yang kita dapati apa? Kita bisa melihat diri kita itu
adalah buah dari kesuksesan kita sebelumnya. Nah, dari situ yang harus kita garap berikutnya adalah kesuksesan-kesuksesan lain yang tadinya kita belum dapeti sebelum kita sampai hari ini, itu akan bisa kita bikin sedemikian rupa sehingga bisa lebih terukur, terencana, masif, dan sistemis. Gitu. Andai kata itu bisa kita jalani, wah indah banget itu. Kesuksesan gede akan kita dapatin. Gitu. Iya. Mengklasifikasi kita pada mitos dan hal yang sifatnya nyata dalam kesuksesan. Kalau kita melihat bahwa Pak Khairil ada sebuah penekanan bagi kita mitra JC, kita harus bisa mengklaim, mampu membedakan mana yang mitos dan mana yang fakta. Fakta yang harus kita rawat terus. Ya begitu ya. Betul. Dan kita akan terus lalui, terus kita seberangi, dan yang mitos inilah yang sejatinya harus kita tinggalkan terus. Betul. Begitu Pak Khairul. Jadi kesimpulannya banyak dari yang tadi kita bilang. Pertama, mitosnya sukses adalah kata benda atau hasil akhir. Oke. Faktanya sukses adalah kata kerja dan proses. Gitu. Mitos berikutnya dikatakan bahwa orang sukses itu orang yang sudah tertulis. Jadi sudah nasibnya dia sukses. Pada kenyataannya nasib itu prerogatif Tuhan. Jadi sukses adalah orang yang belajar, bekerja dengan daya upaya, dengan air mata, dengan perjuangan. Kalau dia bisa melalui itu, dia dikatakan sukses. Ini sudut pandang sukses bukan dari orang per orang jadinya. Dari suatu zat yang menciptakan kita. Terus sukses adalah bukan melulu terkait uang. Bukan melulu juga terkait popularitas dan kebanggaan. Tapi sukses adalah kita sukses bernafas. Kita sukses berhitung. Kita sukses berjalan. Jadi hal-hal yang kecil yang menurut kita kemarin kecil, ketahuilah bahwa itu merupakan satu daya utama kita mendapatkan kesuksesan sekarang. Kan nggak bisa kita bilang begini, orang sukses karena dia itu punya banyak duit. Enggak. Coba kalau dia nggak bernafas dari masih kecil. Berarti apa yang dimaksud dengan kesuksesan? Terus saya hebat gitu kan, pintar berdeklamasi dan lain sebagainya. Bahkan kemarin belajar bicara, kemarin juga belajar angka, kemarin belajar kata-kata. Nah sekarang ini merupakan buah dari proses kemarin dong. Gitu. Nah saat kita bisa untuk melihat mitos dan fakta ini, maka yang kita lakukan apa? Kita menjadi seorang pribadi yang selalu diselimuti kesuksesan. Dan sukses tersebut akan menjadi bahagian dari hidup kita. Ingat, Tuhan itu tergantung prasangka hamba. Wa amma binikmati rabbika fahaddits. Apa aja kenikmatan yang Allah kasih sebut. Nah saat kita sudah menyebut kenikmatan tersebut, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inadzabi lasyadid. Allah akan memberikan kenikmatan tersebut apabila kita bersyukur. Tapi kalau kita nggak bersyukur maka sungguh azab Allah sangat pedih, kan begitu. Nah jadi apa yang bisa kita dapetin? Karena kita selalu bersyukur, akhirnya kita diliputi sama kalau dibilang nuansa kesuksesan, iklim kesuksesan, cuaca kesuksesan, sehingga ujungnya apa? Sukses itu mudah diraih step by step, gitu aja. Iya. Semakin mulai tenang nih dan senang tentunya Mitra JC, kita dengan segala level yang kita miliki hari ini, dengan segala perjuangan keras yang sudah kita lewati, gitu ya, kita merasa bahwa kita sudah merasa sebagai diri yang sukses. Karena kalau itu sedang tidak kita rasakan, rasanya gelisah semakin menguasai diri kita. Dan entah sampai kapan kegelisahan itu akan merasuki kita, gitu ya. Kalau segera tidak kita balikan fakta, gitu kan. Kembalikan kepada hak kita fakta itu, dan kita coba kejauhkan kesampingkan yang hal-hal yang mitos, gitu ya Mitra JC. Sehingga kalau kita memahami, kalau Pak Khairul tadi bilang dari semua adalah kesuksesan, kita bersiap untuk melangkah dengan penuh ketenangan, dengan penuh gairah, dan rasanya untuk sebuah pencapaian pun agak menurut kita mudah, objektif gitu ya, tidak mengawang-awang. Kalau tadi Pak terukur dengan segala pencapaian di titik kita yang sekarang ini. Dan kalau Mitra JC ingin sedikit di-combine dengan kiblat di sesi yang sebelumnya, bagaimana kita mengupas waktu itu tentang matematika sukses. Saya pikir akan menjadi satu kesatuan, kita melangkah ke depan semakin lebih baik lagi. Rasanya mungkin sudah seharusnya kita mengakhiri kegelisahan, ketidakpastian, kekaguman yang berlebihan kepada orang, sementara kita sendiri merasa gagal gitu ya. Ini sudah harus kita akhiri dan kita kembali dengan lembaran-lembaran baru, walaupun mungkin momentum sekarang ini bukan pada momentum yang
yang tepat kita tandai gitu, yang mudah kita tandai. Tapi sekarang ini saatnya bagi kita untuk kembali meraih semuanya. Pak Hairul, mungkin ada beberapa catatan lain yang ingin disampaikan di pertemuan kita hari ini? Cukup sih sebenarnya. Tapi kalau untuk closing statement saya paling bilang yang tadi ya, hadis ya, banyak orang lupa gitu kan. Dengan kenikmatan yang Allah kasih, 2 kenikmatan ini orang sering lupa, yaitu nikmat nikmat waktu luang, dan yang kedua adalah nikmat sehat. Nah, orang yang punya sehat sama nikmat waktu luang itu bagi saya adalah orang yang sukses. Dia bisa mencicipi kenikmatan yang lain, dia juga bisa bebenah untuk mendapatkan kesuksesan yang lain. Itu aja sih sebenarnya. Iya. Catatan akhir yang insya Allah mudah kita tangkap Mitra JC sebagai satu kesimpulan dari pertemuan kita di hari ini. Mitra, mari kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Amin. Sukses yang kita inginkan inilah yang sedang kita temukan, dan insya Allah sambil kita berproses ke depan yang tentu akan lebih baik lagi, insya Allah menjadi pribadi paripurna yang sukses dunia dan akhirat kita. Amin. Pak Khairul Hakim, terima kasih waktunya hari ini. Kembali. Semoga yang sebentar ini bermanfaat untuk Andi Umar khususnya, dan untuk Mitra JC umumnya yang sekarang sedang menyimak. Kembali kami ingatkan untuk Mitra bahwa siaran kami di Kiblat ini terus bisa disimak berulang-ulang kali, di share, komen, dan subscribe juga di channel YouTube kami JIC TV. Untuk itu bantu kami untuk like, share, komen, dan subscribe agar Kiblat semakin berkembang. Kami akhiri perjumpaan kita insya Allah di pekan depan di hari yang sama, kembali berjumpa. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.